Terima kasih masih bersama kami di Kompas Siang, Saudara. Polisi kini terus mencari pelaku pembunuhan satu keluarga di Sigi, Sulawesi Tengah. Dari hasil pemeriksaan saksi, pelaku diduga merupakan kelompok teroris Poso dan masuk dalam daftar pencarian orang Polres Sigi. Pasca pembunuhan satu keluarga di Desa Lemban Tongoa, Kecamatan Palolo, Sigi, Sulawesi Tengah, Kapolda Sulawesi Tengah meninjau langsung lokasi pembunuhan. Dalam foto kiriman kepolisian, Irjen Abdul Rahman Basu melihat langsung lokasi pembunuhan dan juga pembakaran di Dusun 5 Desa Lemban Tongoa, Sigi. Dari foto terlihat lokasi pembunuhan yang berada di sekitar lereng gunung, hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki dan jalan menanjak. Dari keterangan warga, lokasinya jauh dari permukiman dan terisolasi. Kapolres Sigi AKBP Yoga Priyahutama menyebut personel Polres Sigi telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan saksi mata. Sejumlah saksi mata mengatakan pelaku pembunuhan terindikasi masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO dari Polres Sigi. Pelaku diduga merupakan kelompok Mujahidin Indonesia Timur, Poso. Ya, kalau dari kita punya foto-foto DPO dan kita tunjukkan juga kepada pihak keluarga karena yang mengetahui langsung adalah pihak keluarga yang ada di lokasi. Karena di situ ada 13 kakak ya, ada 13 kakak dan di situ yang melihat langsung dari keluarganya sendiri, khususnya yang istri-istri. Iya. Lalu informasinya. Iya. Forum Kerukunan Umat Beragama Sulawesi Tengah mengecam aksi teror ini. Ketua FKUB Sulawesi Tengah Zainal Abidin menyatakan agar semua tokoh agama tidak terpancing dengan isu yang memecah belah rakyat. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh umat beragama yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya yang ada di Kabupaten Sigi, untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang sengaja memancing situasi dan keadaan ini. Karena boleh jadi ada oknum-oknum tertentu yang sengaja memancing situasi untuk mengacaukan keadaan kita. Apalagi menjelang pilkada tanggal 9 Desember yang akan datang. Oleh itu kita berharap bahwa apa yang dilakukan oleh orang tidak dikenal itu bukan bagian dari ajaran agama. Kita berharap pihak kepolisian akan bisa mengungkap kasus ini. Sementara Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) juga mengecam pembunuhan di Sigi dan mengimbau masyarakat tetap tenang. Lewat keterangan tertulis, Ketua Umum PGI Gomar Gultom menyatakan, terkait dengan ini saya sangat memohon agar aparat keamanan menuntaskan sisa-sisa kombatan teroris agar masyarakat bebas dari ancaman teror, khususnya di sekitaran Poso dan Sigi. Kehadiran negara diperlukan di seluruh pelosok negeri untuk memulihkan rasa aman dalam diri masyarakat. Sebelumnya satu keluarga dibunuh sekelompok orang tak dikenal. Diduga pelaku merupakan kelompok teroris pimpinan Ali Kalora yang menjadi incaran polisi. Kami sengaja menyamarkan visual ini karena mengandung unsur kengerian. 4 anggota keluarga yang merupakan ayah, ibu, anak, dan menantu ditemukan tewas mengenaskan di sekitar rumahnya. Tidak hanya membunuh korban, pelaku juga melakukan pembakaran terhadap beberapa rumah milik korban dan warga. Tim Liputan, Kompas TV. Ada jurnalis Kompas TV Aldrim Talara dari Palu, Sulawesi Tengah yang akan melaporkan perkembangan kasus ini. Aldrim, apa saja hasil penyelidikan polisi terkait motif pembunuhan satu keluarga di Sigi ini? Baik, tadi dan saudara dapat saya laporkan bahwa hasil olah TKP dari pihak kepolisian dan saksi-saksi korban yang selamat dari kejadian itu mengatakan bahwa pelaku berjumlah sekitar 8 orang per kelompok, kemudian membawa senjata api dan senjata tajam. Mereka memasuki bagian belakang rumah warga untuk mengambil bahan makanan seperti beras dan bahan makanan lainnya, kemudian menganiaya warga yang mengakibatkan 4 orang tewas dari kejadian itu. Selain itu, para pelaku ini juga membakar 6 rumah warga yang
semuanya itu 4 diantaranya hangus rata tanah dan 2 terbakar hanya di bagian belakangnya saja. Tadi. Ya, polisi sebelumnya juga Aldrim melakukan olah tempat kejadian perkara terkait adanya pembakaran rumah ibadah. Hasilnya seperti apa sejauh ini? Menurut hasil wawancara kami dengan Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Abdurrahman Baso, bahwa beliau menegaskan bahwa tidak ada rumah ibadah yang dibakar. Semuanya itu adalah rumah warga. Berikut cuplikan hasil wawancara kami dengan Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Abdurrahman Baso. Pada jam 9 Jumat pagi itu, salah satu rumah didatangi oleh OTK, kurang lebih 8 orang. Kemudian dari OTK ini memasuki rumah lewat belakang. Mereka ini dianiaya sepertinya tidak berkemanusiaan, ya, biadab, saya katakan itu, ya, sehingga menimbulkan 4 korban. Setelah itu TK ini membakar beberapa rumah, kurang lebih ada 6, ya. Dari 6 rumah ini saya ingin meluruskan, ya. Saya ulangi, saya ingin meluruskan bahwa di situ tidak ada gereja, ya. Sebagaimana yang beredar beberapa hari ini seperti itu, jadi tidak ada. Pada kesempatan ini saya ingin meluruskan, tidak ada gereja. Yang ada di antara rumah itu digunakan untuk pelayanan umat. Itu tidak tiap hari digunakan, itu bersifat tentatif. Baik, Radi dan saudara, dapat saya informasikan juga saat ini Satuan Tugas Operasi Tinombala juga telah diturunkan untuk mengejar sisa kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang diduga adalah pelaku dari kejadian yang berada di Desa Lemban Tengua, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Selain itu juga Satuan Brimo Polda Sulawesi Tengah serta dibantu dengan Polres Sigi masih terus berjaga-jaga untuk menjamin keamanan di sekitaran tempat kejadian dan warga yang berada di sekitar situ. Selain itu juga pihak kepolisian juga mengirim tim untuk melakukan trauma healing. Radi. Ya, ditegaskan oleh polisi tidak ada pembakaran rumah ibadah di Sigi untuk memancing kemarahan warga, dan polisi juga meminta semua pihak jangan terpengaruh atas provokasi dan tindakan keji dari kelompok yang diduga teroris ini. Terima kasih Aldrim Talara, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Sigi, Sulawesi Tengah.